Kembali ke Universal Talk bersama saya Swito Universal dan saya Rima Universal. Kita akan bahas apa nih hari ini? Kali ini kita akan bahas sekolah favoritnya anak Indonesia yang ada di Kanada, Pak. Kita akan bahas keuntungan sekolah di CIC, Columbia International College di Kanada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya juga ya. Oke, pasti udah pada penasaran nih, apa aja sih kira-kira keuntungan sekolah di Columbia International College Kanada? Langsung aja kita tanya ke Pak Swito. Apa nih Pak keuntungannya sekolah di CIC? Keuntungan sekolah di CIC, yang pertama nih, ini anak-anak pasti suka ini. Belajar hanya di pelajaran yang mereka sukai. Bisa gitu ya Pak? Bisa gitu ya? Pelajaran yang disukai, itu gimana Pak? Jadi kasarannya begini kasarannya. Kalau anak yang tidak suka pelajaran fisika, kalau mereka yang dengar kata fisika mendadak gatal-gatal, alergi gitu ya Pak? Berarti nggak perlu ngambil fisika. Wah, bisa di skip. Bisa di skip. Tapi anak yang suka banget dengan pelajaran fisika, karena memang dia mau jadi scientist, dia ngambil pelajaran fisika. Dan dia anak yang suka pelajaran fisika, tapi dia nggak suka dengan pelajaran humanities, dia nggak perlu ngambil pelajaran humanities. Wah, bener-bener sesuai sama minatnya anak-anak ya? Sesuai dengan seleranya anak-anak, sesuai dengan minatnya anak-anak. Wah, keren banget. Itu kok bisa seperti itu sih, bisa muncul cuma belajar pelajaran yang disukai. Mau tahu rahasianya? Oh, mau tahu banget dong. Rahasianya itu karena CIC pakai Ontario System. Ontario Secondary School Diploma, OSSD. Oke, si OSSD ini tuh sebetulnya apa sih Pak? OSSD itu sebetulnya ijazah SMA-nya Ontario. Di dalam OSSD, salah satu yang terpenting itu adalah belajar 30 pelajaran. Disebutnya 30 kredit. Oh, oke, 30 kredit. Tapi 30 kredit ini lumayan banyak ya Pak berarti? Atau gimana nih Pak? Nah, 30 kredit ini adalah 30 pelajaran syarat untuk seorang anak lulus dari OSSD. Nah, yang asik, 30 kredit ini kita cicil setiap semester cuman belajar 4. Bukan 13, bukan 15. Satu semester cuma belajar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu jari aja nggak penuh ya? 4 pelajaran. Satu tangan aja nggak penuh ya? Betul. Cuma 4 Pak. Betul. Mana bisa Pak cuma 4? Man kok bisa lulus? Kok bisa belajar di pelajaran yang disukai? Seperti itu. Betul. Nah, ini yang asik karena sistem di Ontario itu adalah yang pertama tadi sistem kredit. Yang kedua, sistem kredit ini yang diminta adalah kredit yang related to the university jurusannya. Oh, oke. Jadi bayangin masih SMA nih, masih SMA. Betul. Sudah fokusnya adalah mau ngambil jurusan apa di universitinya. Terus kreditnya di SMA-nya ini dari 30 tadi ngambilnya hanya fokus di jurusan di universitinya. Jadi sudah betul-betul fokus dari awal. Oke, bagus banget ya. Jadi ada planningnya ya. Makanya tadi saya bercanda anak yang kena fisika suka Alergi udah nggak perlu repot-repot lagi. anak yang kena matematika mendadak kok suka demam ya. Mamanya bilang, kamu tuh loh, kok gak bisa matematika? Kamu tuh masa depannya suram. Saya kasih tahu ke orang tua. Saya kasih tahu ya ke orang tua ya. Anak yang gak bisa matematika yang katanya masa depan suram, tidak, masa depannya terang benderang. Kenapa? Karena ada pelajaran, ada jurusan yang tidak membutuhkan matematika ternyata. Wah, jadi anak-anak bisa eksplor dan bisa fokus ya. Fokus ini kuncinya. Betul. Oke, tadi Pak Swito bilang kan harus ambil 30 kredit di Betul. Columbia International College. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu untuk bisa lulus biasanya anak-anak ambil 13 mapel. Ya. Jadi lebih banyak dong Pak. 13 mata pelajaran di Indonesia dibanding 30 kredit di
CIC. Iya. 13 mata pelajaran di Indonesia adalah 13 mata pelajaran dalam 1 tahun. Betul. Betul kan? Betul. 30 kredit itu bukan 30 kredit dalam 1 tahun. Oh, berapa lama itu, Pak? 30 kredit adalah 30 kredit dari kelas 8 sampai dengan pre-university. Oh, jadi dari SMP ya? Betul. Dan itu pun 1 semester cuma diambil 4 tadi. kredit, 4 pelajaran tadi. Wah, asik banget ini. Anak belajarnya dikit-dikit tapi fokus ya. Nah, itu bedanya. 13 mata pelajaran yang diambil di Indonesia dengan 4 pelajaran yang diambil di CIC per semesternya, 4 tapi dalam. Oke. Itu bedanya. 4 tapi dalam ya. Iya. Jadi dalamnya ini langsung sesuai sama jurusan yang di university. Betul. Jadi tiap jurusan itu akan punya persyaratan yang berbeda. Jadi Oke. berbeda dengan di Indonesia di mana setiap anak yang duduk di sekolah di bangku grade yang sama semuanya mengambil pelajaran yang sama. Betul. Di CIC tidak. Kita boleh duduk sebelahan di pelajaran yang jam pertama sama-sama matematika. Begitu matematika bunyi bel selesai, pelajaran kedua kita masing-masing akan cek schedule kita. Oh, saya akan ngambil English Literature. Mungkin Rima akan ambil yang lain, Physics mungkin. Jadi kita akan punya study plan yang berbeda. Study plan kita itu tergantung dari apa yang kita mau ambil di university tadi. Ini contohnya aja ya, supaya gampang. Contohnya. Kita langsung masuk ke contohnya. Kalau orang yang mau masuk ke architecture, berarti dia akan ngambil English, Advanced Functions, Calculus Vectors, Physics. Ini dalam bahasa Indonesia supaya gampang ya. Yang dalam bahasa Indonesia supaya gampang. Yang mau masuk ke arts atau humanities, syaratnya cuma English. Nggak ada syarat physics, chemistry, biology, sosial, nggak ada. Artinya apa? Pelajaran yang lain boleh memilih. Wah, jadi dibebasin ya. Asik ya? Ada selektif kalau istilahnya ya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau students dibiarkan boleh memilih, dia akan cenderung memilih pelajaran yang dia sukain atau dia akan memilih pelajaran yang dia benci? Pasti yang disukain dong. Nah, kalau dia belajar yang dia sukain, dia akan belajarnya lebih enjoy atau lebih terpaksa? Lebih enjoy. Nah, kalau dia belajarnya lebih enjoy, nilainya lebih jelek apa lebih bagus? Lebih bagus dong, Pak. Itu loh ceritanya. Itu poinnya ya, Itu ternyata poinnya. Jangan kaget, orang tua itu banyak yang bilang begini, anak saya di Jakarta nilainya kok jelek. Dia berangkat ke CIC baru 2 semester. Saya kaget lihat isi report card, nilai dia selalu di atas 80. Wah. Waktu ditanya ke anaknya, apakah pelajaran di Jakarta lebih susah atau pelajaran di Kanada lebih gampang? Jawabannya apa tahu? Apa tuh Pak jawabannya? Jawabannya begini, Mama salah, Papa salah. Pelajaran di Kanada lebih susah. Papa mamanya nggak terima. Lebih susah di Kanada, lebih susah di CIC, kok nilainya lebih bagus? Lebih bagus ya. Nggak make sense kan Iya, ya? iya. Nggak matching kan ya? Lebih mudah mestinya nilainya lebih bagus. Ini lebih susah, nilainya lebih bagus. Ditanyakan ke anaknya, ada jawabannya yang menarik. Tadi yang kita baru bahas loh. Karena dia belajar di pelajaran yang dia sukai, karena dia belajarnya lebih enjoy, meskipun lebih susah, nilainya lebih Bagus. itu poinnya. Oke. Wah, ini keren banget ya. Itu poinnya. Suka, enjoy, nilai bagus. Nilainya bagus. Kalau sudah nilainya bagus, akibatnya apa? Anaknya punya nilai bagus, university offer jadi lebih banyak. Jangan lupa satu lagi, beasiswanya Lebih banyak. dan lebih tinggi nilainya. Wah, ini Yang bahagia siapa? Anaknya bahagia, parentsnya Anaknya bahagia. senyum terus. Dikit-dikit ngomong sama tetangganya, anak saya isi report chatnya, kamu mau lihat nggak? Ini ada di handphone saya tunjukin. Dia zoom.
tetangganya bilang, loh anak kamu kan nilainya nggak bagus waktu di Jakarta. Waktu di CIC nilainya jadi 80 lebih. Bukan keajaiban, bukan faktor simsalabim. Very simple, karena dia belajar di pelajaran yang dia sukai, dia belajarnya lebih enjoy, nilainya lebih bagus. Simple. Kunci utamanya yang ditawarkan oleh CIC ya Pak ya. Betul. Ini keren banget nih. Nggak heran kenapa banyak anak Indonesia yang mau masuk ke sana. Iya. Jadi teman-teman yang lain, students dan parents juga yang pengen ngikutin jejak teman-teman yang udah di CIC, pengen daftar ke CIC juga, itu bisa hubungi ke Universal. Jadi kita akan bantu informasikan lebih lanjut seperti apa sih programnya, persyaratan masuknya, dan lain sebagainya. Jangan lupa satu hal, dari kelas 7 sampai dengan pre-university, berarti yang dari kelas 6 SD di Indonesia selesai sampai dengan SMA kelas 3, boleh ke CIC. Boleh join ya. Wah, Boleh ke luas CIC. banget ini kesempatannya. Jadi ini keuntungan sekolah di CIC yang pertama. Masih banyak keuntungan yang lain kita akan bahas di video berikutnya. Salam dari Suito Universal. Salam dari Rima Universal. Bye-bye.